Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd, wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah senantiasa limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, sebuah keberuntungan dan kebahagiaan ketika kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama ilmu, bersama firman-firman Allah, bersama hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebersamaan yang tidak didapatkan oleh semua orang. Tidak didapatkan oleh semua orang. Kebersamaan yang akan menjadi pintu kebahagiaan bagi kita semua, karena kebahagiaan itu diraih dengan al-ilmu nafi, hanya dengan al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, bukan dengan harta, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan popularitas, bukan dengan fasilitas-fasilitas dunia, tapi kebahagiaan itu diraih dengan al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat yang melahirkan iman dan amal saleh, iman dan amal saleh yang bisa kita manfaatkan di dunia dan bermanfaat bagi kita di akhirat. Dan itu harus kita perjuangkan, harus kita kejar, harus kita gunakan potensi kita. Karena itulah kehidupan, kata para ulama. Itulah kehidupan. Kalau kita nggak punya ilmu, kita rasanya tidak punya kehidupan. Makanya Nabi SAW to the point ketika menjabarkan gambaran orang-orang yang berzikir dan orang-orang yang tidak berzikir. Dan nama lain dari zikir adalah ilmu. Kata Nabi SAW, yang artinya seperti orang hidup dan orang mati. Seperti orang hidup dan orang mati, hadirin. Jadi orang yang hidup tanpa ilmu dan zikir itu kayak nggak punya kehidupan. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bersabda. Walaupun dia punya semua akses kehidupan, tapi hambar, hadirin. Kalaupun senang tuh senang semu. Senang semu. Bukan kebahagiaan yang hakiki. Berbeda dengan orang-orang yang berilmu. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu,
hendaknya karena itu mereka gembira. Huwa khairun mimma yajma'un, karena karunia dan rahmat Allah itu lebih mahal, lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Dan di antara tafsir karunia dalam ayat ini adalah iman. Dan di antara tafsir rahmat dalam ayat ini adalah Al-Quran. Yang dengan kata lain ilmu nafi', kata Imam Ibnul Qayyim. Ilmu yang bermanfaat. Dan disinilah kegembiraan sejati. Dan Allah jelas-jelas mengatakan bahwa iman itu karunia dan ilmu itu kasih sayang. Al-Quran itu kasih sayang, rahmah. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Rahmat itu Al-Quran. Al-Quran itu sumber ilmu. Jadi orang yang hidup dengan Al-Quran berarti orang yang hidup dengan rahmat Allah. Orang yang hidup dengan kasih sayang. Sederhana aja deh. Kalau ada anak yang dari kecil hidup sama ibunya yang sangat menyayangi dia, kira-kira nyaman gak tuh hidup? Murid yang belajar sama guru yang sayang banget sama dia, kira-kira proses belajar nyaman apa enggak? Lalu bagaimana dengan hamba yang hidup dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkinkah hidupnya sengsara? Gak mungkin. Mungkinkah menderita? Gak mungkin. Makanya falyafrahu, bergembiralah. Dan memang sangat wajar dia gembira karena hidupnya dengan iman dan Quran. Jadi bicara Al-Quran itu bicara rahmat, hadirin. Bicara ilmu itu bicara rahmat. Makanya kaidah di dunia ilmu itu al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu saling menyayangi. Karena memang ilmu itu rahmat. Hidup tanpa ilmu berarti hidup tanpa rahmat. Gitu. 1 bulan ini kemana mas? Kok nggak pernah kelihatan? Iya, aku belum sempat nuntut ilmu nih. Berarti dia belum sempat nuntut rahmat, mencari rahmat Allah. Karena semua kehidupan itu dengan ilmu, hadirin. Maka ini yang harus terus dicamkan. Beda. Dan buktinya banyak, hadirin. Buktinya tuh luar biasa banyak. Lihat bagaimana Mus'ab bin Umair sabar. Diboikot keluarga, sabar. Karena beliau menemukan kebahagiaan beliau. Beliau rela berpindah dari hidup yang betul-betul nyaman, mewah, glamor pada masa itu, menjadi seorang pemuda miskin yang gak punya apa-apa, yang pingsan di tengah jalan karena gak ada makanan. Tapi fisik boleh ngedrop, hadirin, tapi hati itu bahagia beliau. Makanya beliau gak pernah mau menukar iman beliau dengan dunia. Kalau dunia didapat sebagai sarana iman gak ada masalah, tapi menukar beliau gak mau.
Karena kebahagiaan, kegembiraan yang diraih dengan ilmu nafi itu jauh lebih tinggi. Itu yang dikatakan Al-Imam Ibnu Rajab, manusia itu akan mencari sesuatu yang menguntungkan dia, dan itu fitrah, dan dia nggak akan menukar sesuatu dengan keridhoannya. Dia nggak akan menukar sesuatu dengan yang lain kecuali jika dia meyakini dia akan mendapatkan yang lebih tinggi, lebih nikmat. Itu manusia. Itu manusia. Makanya lihat para sahabat-sahabat yang kaya-kaya itu nggak mau nukar, dan mereka memilih iman. Asal dua-duanya, mereka kan udah jalanin dua-duanya. Kaya benar-benar kaya, iman benar-benar beriman. Nggak ada yang nukar. Coba lihat sahabat Nabi SAW. Lihat Abu Bakar, apakah menukar? Enggak. Justru ditinggalkan untuk hijrah. As-suhbah ya Rasulullah radhiyallahu ta'ala. Uthman bin Affan, apakah meninggalkan? Umar, tokoh besar di Mekah, pergi keluar dari Mekah menuju Madinah. Abdurrahman bin Auf kita tahu datang dengan tangan hampa, mulai dari nol lagi. Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Al-Awwam, nggak ada yang nukar, dan mereka udah jalanin dua-duanya, udah ngerasain. Bukan yang imannya tuh setengah-setengah atau salah belajar, akhirnya nggak dapat apa-apa, akhirnya kecewa, akhirnya mundur, balik lagi ke duniawi. Bukan salah ilmunya, itu salah belajar. Tapi kalau belajarnya benar, kembali ke konsep Nabi kita SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum, dan terus gitu loh. Enggak. Itu hal yang perlu coba. Ingatkan kemarin kisah Ansar, nggak mau mereka. Radina billahi wa rasulihi qisman wa hadza. Jadi ketika Nabi putuskan bahwa harta untuk yang baru-baru masuk Islam, kabilah-kabilah lain, Quraisy, dan beliau bersama Ansar, dan dengan catatan Ansar nggak dapat harta apapun, itu yang dicari kaum Ansar, dan beliau ridho dengan pembagian itu. Beliau ridho dengan pembagian tersebut. Itulah. Beliau ridho dengan pembagian itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk bersama Riyadhus Shalihin, dan sudah beberapa waktu kita nggak buka sesi tanya jawab. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan buka sesi tanya jawab. Barang siapa yang ingin bertanya tentang materi kemarin, orang yang bangkrut pada hari kiamat atau sebelumnya, ketika hutang menjadi kendala dan bisa menjadi masalah di hari kiamat kelak, karena semua diampuni kecuali hutang, dan menzolimi hak manusia, menzolimi hak manusia. Atau mungkin ada beberapa pertanyaan lain yang bisa diangkat, yang bisa kita diskusikan dengan keterbatasan ilmu yang Allah berikan. Saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam An-Nawawi, Ustadz, keluarga, tim, seluruh umat Islam dimanapun dia berada, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, amin ya rabbal alamin. Afwan Ustadz, izin bertanya, jika di kantor lama pernah ngeprint menggunakan printer, tinta, dan kertas kantor untuk kepentingan pribadi, apakah termasuk gulul? Jika iya, maka bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah harus mengganti kertas dan tinta juga? Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya tergantung akad. Artinya kalau perusahaan membolehkan, maka nggak ada masalah. Kalau perusahaan mengatakan yang ada di sini silakan gunakan, termasuk untuk pribadi-pribadi kalian ya, nggak ada masalah, maka silakan pakai gitu loh. Tapi kalau tidak diperbolehkan dan yang ada itu untuk digunakan bagi kepentingan kantor, nggak boleh kita buat kepentingan pribadi. Dan disinilah iman itu menjadi pembeda. Iman dan muraqabah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah melihat dan semua akan Allah hisab, dan nggak ada yang tersisa sama sekali, sebagaimana yang kita sudah jelaskan bahwa Allah akan hitung semuanya, sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 47, wa nada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah, kami akan meletakkan timbangan yang sangat adil pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, nggak ada satupun jiwa yang dizolimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, walaupun amalan atau hal tersebut hanya sebesar partikel yang sangat kecil atau hal yang sangat kecil, biji yang sangat kecil, kita akan datangkan. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang menghitungnya. Nggak usah dibantu, kita akan hitung semua. Jadi kalau biji yang paling kecil didatangkan, ya apalagi kertas, gitu aja. Apalagi bolpen, tinta, akan dihisap semuanya. Ini tentang iman, semua akan dihisap. Makanya kan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala itu ketika jadi khalifah dan anaknya mau bicara di ruang kerja beliau, itu kan dimatikan penerangannya. Loh, kok gelap begini ya? Ya kamu mau bicara pribadi atau masalah umat? Pribadi. Ya udah, ini uang umat, kita gelap-gelapan aja. Itu Umar bin Abdul Aziz. Terkesan sepele, tapi yang sepele itu akan dihadirkan di hari kiamat. Yang kita anggap sepele itu, makanya kata Allah kan, wa in kana mithqala habbatin min khardalin, walaupun biji yang sangat kecil. Itu kan pesan bagi kita yang kadang-kadang suka ngeremehin, masa gini aja. Itu ayatnya, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Jadi semua akan dihadirkan, semua akan dihadirkan. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Gimana kalau memang nggak boleh terus kita pakai? Selesaikan, ganti dengan kertas atau tinta atau dengan uang, atau cari ridho dari perusahaan. Mungkin kita datang minta maaf, tapi kalau ya udah nggak apa-apa kok, ya udah aman, tapi selesaikan. Makanya itu kata Nabi kan, selesaikan di dunia sebelum di akhirat nggak ada yang namanya uang, yang ada pahala dan dosa, gitu aja. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah lindungi Ustadz, tim kajian, keluarga, dan seluruh kaum muslimin, dan semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, bagaimana cara kita yang dipuji agar tidak celaka? Terima kasih. Wassalam. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama, dengan mengembalikan semua pujian kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu milik Allah, Rabb alam semesta. Yang berhak dipuji itu Allah, bukan kita. Kalaupun kita melakukan perbuatan baik, itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kehebatan kita. Itu karena taufik dari Allah. Makanya orang-orang hebat itu orang-orang yang punya karya besar, Nabi. Itu mengatakan apa, hadirin? Coba buka surat Hud ayat 88. Nabi Syuaib, kata beliau, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wa ma taufiqi illa billah, wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada yang memberikan taufik kepada diriku kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada Allah aku kembali. Jadi aku ini bisa begini itu hanya karena pertolongan dan taufik dari Allah. Nggak bisa. Jadi kalau kita dipuji, sejatinya tuh bukan kita yang ini, tapi Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Lalu yang kedua, perlu kita tahu bahwa banyak sekali pujian ke diri kita itu berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta, baik mungkin dari sisi porsi atau hakikat. Sebagaimana celaan itu berlebihan, dan itulah manusia. Makanya kata para ulama, saya heran dengan seseorang ketika dipuji dia senang, padahal dia tahu nggak semua itu benar. Dan ketika dicela, dia marah dan mengatakan itu fitnah. Kalau dia jujur dan objektif, harusnya dua-duanya dibilang fitnah dong. Kan sama-sama nggak benar. Tapi yang enak aja diterima, yang nggak enak baru ini fitnah, ini segala macam. Dan seringkali kalau celaan itu benar, kita tetap marah. Tapi kalau pujian itu salah, kita senyum-senyum. Ulama itu, hadirin, itu ketika mereka dipuji dan pujian itu nggak benar, itu mereka luruskan loh. Salah satu ulama, Syekh Shalih Fauzan, itu pernah dipuji. Dikatakan beliau adalah orang yang secara makna ya, beliau adalah sosok atau orang yang banyak melakukan safar untuk berdakwah di jalan Allah. Jadi pergi ke sana, pergi ke sini untuk berdakwah. Itu begitu bicara, beliau langsung luruskan.
yang disampaikan tadi tidak benar. Yang disampaikan tadi tidak benar. Saya keluar negeri untuk dakwah sekali aja ke Afrika. Itu pun tugas dari kampus. Bukan yang dikatakan oleh moderator tadi. Bayangkan, diluruskan di tempat itu juga. Karena nggak benar. Itu poin. Yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, doa kalau dipuji itu, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah hukum aku karena ucapan dan pujian yang disampaikan oleh dia atau mereka. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik daripada dugaan mereka. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampunilah dosaku yang mereka tidak ketahui. Oleh karena itu, hadirin yang berikutnya, kita harus tahu bahwa kata sebagian para ulama, pada saat orang memuji kita, sejatinya yang dipuji adalah kebaikan Allah dalam menutup aib-aib kita, sehingga dia nggak tahu. Sehingga dia nggak tahu. Jadi ketika kita dia muji kita, dia itu kadang nggak tahu aib kita. Coba kalau dia tahu aib kita, emang dia mau puji kita? Dia kan nggak tahu dosa kita. Dia kan nggak tahu kalau kita misalnya kemarin ria. Kamu tuh kemarin Masya Allah banget deh. Padahal kemarin tuh ria. Kenapa? Karena dia nggak tahu isi hati kita seperti apa. Tapi Allah tutup gitu loh. Lalu Allah kasih kesempatan kita taubat. Akhirnya malamnya taubat. Jadi sebenarnya yang bagus tuh malamnya, bukan yang paginya. Paginya tuh ria. Tapi karena manusia nggak ngerti apa-apa, yang dipuji paginya, karena malamnya pas kita nangis, kita taubat, itu kan nggak ada yang tahu. Misalnya begitu. Jadi jangan kegeeran dulu ketika kita dipuji. Itu karena Allah tutup aib-aib kita. Allah tutup dosa-dosa kita. Allah tutup khilaf-khilaf kita. Jadi harusnya kalau kita dipuji itu semakin malu sama Allah Jalla wa'ala. Dan semakin bersyukur kepada Allah ketika Allah tutup. Gimana sih perasaan kita kalau kita lagi jalan sama teman kita nih? Kita lagi jalan sama teman kita. Nah, teman kita yang membuatkan makalah kita. Jadi dari A sampai Z dibuatin. Kita present, kita maju, terus orang senang. Lalu pas kita lagi jam berdua, tuh orang muji kita semua di depan dia gitu loh. Padahal dia yang buat nih. Oh Masya Allah, ini masterpiece, ini luar biasa, ini mahakarya, bla bla. Oh dipuji depan teman kita yang ngerjain nih. Kan kita nggak enak ya sama dia ya. Iya pasti. Iya. Yaudah deh, aku mau kesana dulu.
Emangnya ketika orang muji kita Allah nggak tahu apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Allah Maha melihat. Ya, tapi itulah tauhid kita nih masih kurang, hadirin. Maka seringkali nggak refleks kalau kayak begini-begini. Senang aja gitu. Gila lu keren banget bro. Oh, makasih. Padahal kita tuh nggak bisa apa-apa kita. Semua tuh dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, hadirin. Dan kalau Allah buka itu aib, buka itu khilaf, kata para ulama, kalau dosa itu beraroma, nggak ada yang mau duduk dekat saya, nggak ada yang mau duduk di samping saya. Ya itulah kita seringkali lupa bahwa dosa kita tuh nggak beraroma aja. Coba kalau beraroma, semua berantakan. Allah Ta'ala bisawab. Kita lanjutkan, hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, orang tua beliau, keluarga beliau, Ustadz beserta keluarga dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika kita tidak ingat hak siapa saja yang perlu diselesaikan, tapi hati sangat yakin ada hak-hak yang perlu dibayarkan, walaupun tidak bisa ingat semuanya? Mohon pencerahan Ustadz, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum barakallah. Yang pertama, minta pertolongan sama Allah, hadirin. Ingatan tuh dari Allah. Jadi coba deh munajat sama Allah. Ya Allah, ingatkan aku siapa aja yang punya hak yang harus aku kembalikan, yang harus aku ganti. Coba doa sama Allah. Lalu setelah berdoa, bermunajat, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu coba di list gitu loh, ingat-ingat lagi, dan berjuangkan sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin telepon teman, mungkin kalau kejadiannya waktu SMA dulu, tanya teman SMA kita, lo ingat gak sih gue tuh punya tanggungan sama siapa aja ya? Jadi berusaha gitu loh. Kalau perlu datang ke kantin sekolah, kayaknya gue pernah punya utang ya, terus ngecek dulu apa orang kantin masih sama nggak. Seringkali masih sama loh. Tanya, saya punya utang nggak? Kalau dia udah bilang enggak, nggak ada, udah aman kita, alhamdulillah. Jadi coba dulu, jangan siapa Ustadz? Aku tuh lupa. Ya udah istighfar, udah selesai ya. Jangan, ini masalah hak manusia. Besok tuh panjang. Besok mereka nggak akan, artinya besok tuh maksudnya di hari kiamat ya. Di hari kiamat mereka nggak lepaskan kita, kecuali jika Allah yang menyelesaikan itu semua. Wong anak lari dari orang tua, hadirin, di hari kiamat. Orang tua lari dari anak, suami lari dari istri, istri lari dari suami. Banyak orang tua berharap anaknya jadi tumbal. Apakah kira-kira mereka akan lepaskan kita? Kita bawa kabur hak mereka, kita nggak bayar hak mereka, kita nggak ini, kita nggak itu. Kecuali kalau benar-benar taubat-taubatan nasuha, dan Allah yang akan selesaikan nanti. Makanya perjuangkan dulu lah.
perjuangkan dulu, perjuangan, coba datengin, telepon. Sarana alhamdulillah mudah sekarang. Kalau kita udah datengin semua, mereka bilang enggak ada kok. Ya udah, kalau ada pun aku ikhlaskan lah mas, gitu loh. Yang penting kan datang dulu gitu loh. Kita nih kalau punya niat baik, itikat baik, terus ngelangkah, lalu Allah lihat itu semua, dan Allah maha melihat. Nanti Allah gerakan hati-hati orang tuh baik sama kita. Asal ada itikat baik dulu. Adapun kalau kita menghilang, kita ngumpat, kita nggak, ya berarti Allah lihat nggak jujur nih orang. Al jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Kita sulitin orang, orang kan sulitkan kita, dan itu diatur sama Allah. Al jaza min jinsil amal. Pihak-pihak itu mau nuntut saya, Ustadz, ya bisa Anda ngumpat dari itu. Anda menghindar, baru ketika udah terpojok baru ini. Al jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Di balasan nyusahin orang, ya disusahin lagi. Coba mudahin ya, datengin satu-satu. Nanti diomelin, ya resiko. Lebih baik diomelin di dunia daripada selesai di akhirat. Dan belum tentu diomelin juga kok. Belum tentu diomelin. Tapi sekarang orang tuh banyak butuh duit, benar butuh uang. Tapi kalau Allah lembutkan hati mereka gimana? Dan juga orang Indonesia kan secara umum baik-baik, hadirin. Gitu. Ya kita bersyukurlah kita di negeri ini secara umum tuh tabiat orang Indonesia tuh baik. Fitrahnya tuh baik. Makanya sebagian ulama tuh bilang kita nih ketemu berbagai macam etnis, berbagai macam bangsa, dan orang Indonesia tuh spesial kata mereka. Maksudnya apa? Kan waktu haji dan umroh kan ketemu semuanya, haji, umroh. Lihat orang Indonesia nurut gitu kan, tarik ya haj, minggir. Sebagian orang tuh dilawan askarnya segala macam. Indonesia tuh ya gitu, fitrahnya baik emang, alhamdulillah. Ini wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini tahadduts bi ni'mah. Allah tuh kasih fitrah tuh baik. Nah coba di tawakal ala Allah. Tawakal ala Allah. Didatengin. Allah ta'ala alam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum wa iyyakum. Semoga Allah merahmati Al-Imam Nawawi rahimahullah, amin ya rabbal alamin. Para ulama yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi Ustadz, tim keluarga dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana caranya menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran? Karena tiap kali ingin membaca, hati seperti bicara, nanti aja deh, jam segini aja deh, besok deh, jadi imbuhan deh. Lalu terkadang berbicara dalam hati, setiap orang kan memiliki amalan yang utama. Misalnya saya rutinkan saja sholat tahajud karena saya belum mahir baca Quran. Apakah ini termasuk syubhat? Iya. Karena kan gini loh hadirin, orang-orang atau setiap orang punya amalan andalan, itu bukan berarti menelantarkan yang wajib atau hal yang sangat urgent dan hal yang sangat penting. Misalnya ada orang, aku tuh kayaknya kuatnya di puasa deh. Kalau gitu aku nggak sholat asar lah, aku puasa aja. Kan nggak cocok. Puasa, sholat wajib harus dikerjakan.
Salat wajib harus dikerjakan. Jadi perintah tetap dikerjakan, hadirin. Perintah tetap dikerjakan. Nah, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi walaupun kita semangat tahajud, bukan berarti kita menelantarkan Al-Quranul Karim. Dan tahajud itu pun ciri khasnya membaca Al-Quran dengan lama. Itu kan ciri khas tahajud. Ciri khas qiyamul tahajud apa sih? Dipanjangkan kan bacaannya. Artinya kita harus belajar, hadirin. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadirin, kita bisa baca tulisan Inggris, tulisan Perancis, Belanda kita bisa baca. Gitu loh. Bahasa Meksiko sebagian kita bisa baca. Masa kita nggak bisa baca Quran, hadirin? Masa kita nggak bisa baca Quran? Terus apa alasan kita nanti kalau ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan membaca yang benar itu kan standar dasar ya. Itu salah satu bukti keimanan kan. Coba buka surat Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Dan orang-orang yang Allah berikan Alkitab, kitab suci, mereka membacanya dengan haqqa tilawatih, dengan bacaan yang benar. Nanti ada pembahasan panjang baca yang benar, yang hakiki itu kayak apa. Tapi poinnya adalah ulaika yu'minuna bih, mereka lah yang beriman kepada itu. Beriman. Jadi ini tuh talbis iblis biar kita nggak bisa-bisa terus. Nanti aja. Aku kan spesialis tahajud, bukan spesialis baca Quran. Kak, di sebuah titik tertentu mungkin ya. Misalnya contoh, aku pilih Qurannya benar gitu loh. Kalaupun misalnya salah kecil, misalnya lahan kofi yang atau yang sudah yang secara standar bersih dari lahan jali dan aman gitu ya. Terus dia punya opsi, saya 2 jam di 2 jam di waktu malam saya baca Quran atau salat tahajud. Aku pilih salat tahajud aja deh. Tapi dia tetap baca gitu loh. Dan pas salat tahajud juga baca Quran. Karena kalau kita nggak bisa baca, terus tahajud baca apa dong? Karena kan ciri khas tahajud sekali lagi tulul qunut, berdirinya panjang, dan yang dibaca apa? Al-Quranul Karim. Yang dibaca adalah Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala bisawab. Ingat, Allah kasih waktu, Allah kasih kita umur. Masa nanti ketika kita wafat benar-benar nggak bisa baca Quran? Dan nggak akan bahagia orang yang nggak akan bahagia dengan sebenar-benarnya bahagia yang dalam gitu loh. Karena Quran tuh inti. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada hati jadi tenang. Dan para ulama katakan apa? Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Gimana hati kita tenang kalau kita nggak baca Al-Quran? Allah Ta'ala bisawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, memberkahi, mengampuni Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya pernah menzalimi teman yang sudah lama tidak bertemu. Sebenarnya kalau mau diusahakan, Anda bisa cari kontaknya di sosmed untuk minta maaf. Tapi apakah boleh Anda doakan kebaikan saja untuk mereka? Jazakallahu khair Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung, kalau mereka tahu, bahkan mereka sakit hati dulu, kesal, kecewa, ada perasaan itulah, maka harus dicari minta maaf. Harus minta maaf. Tapi kalau mereka nggak tahu, mereka senang-senang aja dan seterusnya, ya udah cukup doakan. Nggak usah membuka masalah yang sudah tertutup gitu loh. Jangan membuka masalah yang sudah selesai. Nanti panjang lagi. Tapi kalau, jadi ini kan fungsinya menyelesaikan masalah, bukan membuka masalah yang sudah selesai. Jadi kalau dia nggak tahu, berarti masalah pada dasarnya udah selesai. Nah, tinggal doakan terus. Tapi kalau mereka tahu dan mereka kecewa, mereka sakit hati, dan kita nggak tahu mereka sakit hati atau enggak, tapi jelas mereka tahu. Kita yang bicarakan, kita yang ngomongin dan seterusnya. Minta maaf. Wallahu ta'ala misal. Dan ada pertanyaan-pertanyaan serupa tentang masalah ini. Kita pernah gibahin orang lain. Sekali lagi, kalau dia tahu, minta maaf. Dan kalau dia nggak maafin, tanya gimana cara agar saya dihalalkan. Makanya sebagian ulama kan, kalau memang harus bisa diselesaikan dengan uang, selesaikan dengan uang. Karena berat hadirin di hari kiamat. Tapi kalau dia nggak tahu, doakan, lalu klarifikasi di pihak-pihak yang dulu kita omongkan dia di hadapan mereka. Kita katakan yang waktu itu saya sampaikan tentang dia nggak benar, dalam arti itu ghibah, itu haram, dan saya bertobat, dan sebenarnya dia baik gitu loh. Dia punya sisi-sisi positif. Jadi puji dia juga di majelis yang sama. Wallahu ta'ala misawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan besok biidznillah dan dengan masyiatillah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, semoga Allah memaafkan kita. Rabbana taqabbal minna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.